Apa sih yang paling dipengenin gitu, ultimate target kayak keberadaan kita, kecantikan kita saat ini mau dibawa kemana gitu? Kalau dari aku sih, aku berharap aku bisa terus berdampak dimanapun Tuhan menempatkan aku. Semoga bisa terus menjadi berkat bagi sesama. Dimana bisa melayani orang-orang, ternyata bukan dari crown sebagai jabatan Miss Indonesia aja. Do little things with great love, guys. Yes. Mungkin boleh di-share apa yang kemudian membuat Kak Carla ada passion ke dunia bakery dan gimana ceritanya tuh bisa ada transisi ke Miss Indonesia dan sekarang setelah dari Miss Indonesia apa yang kemudian dirasakan nih ketika bikin bakery? Ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Ngejalaninnya tuh gimana sih gitu? Sebenarnya penuh dengan lika-liku ya, banyak sebenarnya dulu itu pertanyaan kepada Tuhan, balik lagi mungkin keimanan sendiri ya, personally hubungan dengan Tuhan. Karena bahkan sebelum memulai Miss Indonesia ini atau bahkan sebelum bakery ini sebelumnya seorang Miss Indonesia, tapi kalau kita looking back lagi lebih jauh lagi, bahkan mungkin dari usia remaja pertama kali masuk ke dunia modeling, itu dulu yang pertama, dimana dunia modeling itu ternyata mengajarkan untuk bermimpi besar. Oh, I wanted to be a international model. So I tried every single diet so hard, and then I tried to lose a lot of weight. I did, and then I came back. All the weights came back instantly. Kembali lagi karena dietnya ekstrim dan ternyata itu nggak bagus buat tubuh tahu pada saat itu. Dan intinya akhirnya ternyata study lah ke Australia pada saat itu. Secara nggak langsung kabur. Kalau di sini hashtagnya sekarang kabur aja dulu ya sekarang ya. Jadi pada saat itu kabur, tapi untuk study juga karena memang dari dulu waktu SMA pun SMP dari dulu suka masak. Akhirnya masuk pastry. Coba masuk di pastry dan akhirnya keterusan di dunia culinary. Kerja sebagai pastry chef dan kerja sebagai chef. Tapi sempat bertanya juga ke Tuhan, kok dulu dijadiin model dan sekarang nggak pakai sama sekali Tuhan. Ini sekarang kerjanya di kitchen terus. And then one day I came back to Indonesia. It took me a year, and then to prepare everything, to prepare me to join Miss Indonesia, and then I became Miss Indonesia. And for 5 years, I was in entertainment industry, working as a model, hosting, and then tried to do a film and then stuff, casting, not even a film, but yes. And then I tried those everything, and then it led me back here again to culinary industry. Ternyata Tuhan udah prepare semuanya banyak ya, balik lagi personally ya tentang iman, balik lagi ternyata Tuhan udah persiapkan banyak jalan-jalan di mana yang pertama bisa jadi berpikir ini jalan pribadi, tapi ternyata oh bukan jalan aku, ternyata memang ada jalan lain yang sudah Tuhan persiapkan dan balik lagi ke sini. Kalau ngobrolin soal passion Audrey suka nyelam juga katanya ya? Ya sesekali dulu kalau Hobi. karena aku kan dari Sulawesi Utara, jadi emang nyelam. It's beautiful. Kalau belum ada yang ke Manado boleh visit Bunaken, and there's a lot of other diving spot actually. Dan tadi sempat share juga masih pelayanan di gereja ya? Puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk melayani. Mungkin boleh share sejauh ini sepanjang Audrey menjalani various phase of life gitu. Mendapatkan value yang hari ini dipegang, the principles itu lebih banyak datang dari mungkin ajaran-ajaran di gereja atau kemudian dari pelayanan atau kemudian dari the competition atau keluarga atau seperti apa sih? Ya kalau value sih dari kecil puji Tuhan memang aku dibesarkan dengan orang tua yang memang aktif dalam komunitas gereja. Jadi memang dari kecil diajarkan banyak nilai-nilai spiritualitas yang akhirnya membentuk karakter aku saat ini. Jadi memang didasarkan dari bagaimana hidup harus selalu mengandalkan Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, dan untuk berbagi, tapi yang lebih penting lagi hidup penuh dengan kasih dan berintegritas, itu semua diajarkan dari keluarga yang akhirnya bisa diterapkan karena memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah ini proses hubungan dengan Tuhan ini sebenarnya agak panjang ceritanya, tapi memang karena dulu sering ikut retret dari SMP, SMA, akhirnya semakin lama walaupun banyak cobaan, ups and down, tapi itu justru yang membuat aku lebih dekat dengan Tuhan. Dan cerita sedikit, akhirnya ketika waktu itu mau ikut Miss Indonesia, sebenarnya banyak sekali pergumulan, tapi aku memang terpanggil untuk ikut Miss Indonesia dan akhirnya puji Tuhan menang. Jadi aku
menjadikan ini untuk platform untuk melayani. Jadi justru setelah Miss Indonesia, awalnya aku bingung bagaimana Tuhan, Engkau ingin aku untuk melayani sesama seperti apa. Nah aku bingung, tapi ternyata Tuhan membukakan jalan melalui Miss Indonesia, dan dari situ justru malah bisa melayani di gereja maupun di komunitas maupun sesama. Audrey juga suka nyanyi kan? Mungkin pelayanannya nyanyi kan? Worship leader or singer? Ya, upcoming nanti ada WL, ada KRK di Manado juga. Oke. Dan sempat bikin satu single juga, Break the Silence. Break the Silence, yes. Itu boleh di-share tuh mungkin journey-nya seperti apa sih bikin single itu, dan tentang apa lagunya? Ya, sebenarnya Break the Silence itu it's my Beauty with a Purpose project. Jadi setiap dari Miss kan kita punya project yang ingin kita perjuangkan dan kita bawa saat Miss World juga untuk disuarakan di seluruh dunia. So for my case, I choose Break the Silence. Itu tuh I want to encourage children itu to speak up. Speak up itu aku sebenarnya lebih mengangkat kasus yang terjadi, kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak. Boleh dong denger dikit? Audrey. Kita mau denger Audrey nyanyi. Mungkin chorusnya ya, ini boleh, encourage you to speak up nih. Everyone, Audrey with Break the Silence. Okay. Let's raise your voice to break the silence. Let your voices be free, not afraid to be you, and let the scars be the stories you share. You'll no longer hide, for you're not alone. With the strength to forgive and the courage to heal, hope is your guide and love, sure anchor, you will find your victory. Seperti itu. Kok jadi inget ini ya, Beauty and the Beast yang Belle lagi bersih-bersih sambil nyanyi-nyanyi. Banyak yang komen kayak suaranya mirip banget. Disney ya, nadanya. Kalau dari Kak Carla sendiri nih, aku juga lihat Kak Carla cewek mandiri gitu ya, yang teguh, kemudian juga apa ya, tahu gitu calling dan purpose-nya itu apa gitu. Dari mana Kak Carla menemukan perjalanan itu gitu, boleh di-share mungkin? Kalau dari perjalanan mungkin ternyata memang ditemukan satu kalimat yang selalu muncul di benak aku pribadi, apalagi akhir-akhir ini. Ternyata from passion to profession. Ternyata dari sesuatu yang aku cintai, yang aku hayati, benar-benar memang tulus, ikhlas, memang sangat suka melakukan, yaitu contohnya salah satunya adalah serving others, di mana contoh customers, menyapa customer setiap harinya, di mana mereka juga mempunyai ekspektasi, di mana ternyata mereka disambut dengan baik, lalu makan dengan produk yang ada di bakery aku sendiri, kebetulan namanya Mongshim, yang artinya sebenarnya ada artinya, Mongshim itu penggabungan dua kata Korea sebenarnya, yaitu yang pertama Mong, itu artinya Mongde, batu bulat, dan Shim, Simjang, di mana artinya itu sebenarnya kita buat roti itu setiap harinya dengan hati yang kuat, dengan tekad setiap harinya. Jadi di mana itu ternyata menjadi core value dari Mongshim sendiri, dari bakery aku sendiri, dan ternyata itu bisa diberikan ke orang-orang, dan orang-orang merasakan ternyata produknya kita dengan kualitas dan memang dengan passion ataupun rasa kasih sayang yang ada itu ternyata tersalurkan buat customer. Mongshim ya? Mongshim, betul. Ini FYI aja, tadi aku cobain rotinya enak banget. Terima kasih. Sukses terus di Jaksel ya? Terima kasih, Dimana betul, kalau di mau Jaksel. kita temukan di online, di offline store? Di online, di offline Online store ada, juga offline ada, ada. semuanya di Instagram juga boleh banget DM kalau bersedia. Nanti Oke. mungkin link down below, bercanda ya, sorry. Sorry itu tadi. Enak banget juga, jadi emang Iya, harus iya. visit store-nya. Harus Kongko. pagi-pagi, kalau nggak habis, karena enak banget saking enak. Kongko-kongko cantik ya, gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Sebagai perempuan yang tadi full of purpose, apa sih yang paling dipengenin gitu, ultimate target kayak keberadaan kita, kecantikan kita saat ini mau dibawa kemana gitu, dari Audrey mungkin? Kalau dari aku sih, aku berharap aku bisa terus berdampak dimanapun Tuhan menempatkan aku. Semoga bisa terus menjadi berkat bagi sesama. Dan aku tahu bahwa kita bisa menjadi berkat itu from what we have. That's why aku akan terus memperbaiki diri, mengasah diri, sehingga aku jadi better versions of myself day by day. Dan semoga dengan hal itu aku bisa menjadi berkat bagi sesama terus menerus. It's amazing. Buat Kak Carla sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, pastinya ternyata dari seorang Miss Indonesia, bisa dibilang membawa nama Indonesia menuju platform internasional ya pada saat waktu di Miss World, ternyata purpose itu bukan hanya berdasarkan melalui crown aja, tapi ternyata memang itu core-nya ada dalam hati kita sendiri. Jadi dari sekarang pun ternyata Tuhan memberikan purpose di mana
Gimana bisa melayani orang-orang, ternyata bukan dari Crown sebagai jabatan Miss Indonesia aja, tapi ternyata mau profesi atau bisa dibilang kita pekerjaan apapun ternyata bisa melayani orang-orang dengan sangat baik. Yaitu salah satunya Audrey bilang seperti menjadi berkat bagi banyak orang. Dari contohnya sampai sekarang ini, detik ini pun aku juga lakuin adalah tetap memberikan yang terbaik buat customer. Contohnya seperti apa? Mungkin kelihatannya klise ya, mungkin kelihatannya secara general, tapi kalau memang kita benar-benar ngelakuin dari hati, tulus, kita secapek apapun itu tetap nggak bisa dibandingin dengan joyful atau kebahagiaan kita dapatkan dari wajah customer. Kita akan mengakhiri podcast ini dengan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram. Ada penanya untuk Audrey menanyakan who her look up to. Oke. Role model aku itu Mother Teresa, jadi Bunda Teresa. Jadi memang aku selalu pegang quotes dari Mother Teresa, to do little things with great love. Jadi she always told that not everyone can do great things, but everyone can do small things with great love. Jadi dalam hidup ini mungkin kita semua nggak bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil, tapi dengan cinta yang besar. And itu yang aku pegang kemanapun aku pergi. Jadi walaupun aku merasa, oh, am I doing enough? Jadi kalau muncul pertanyaan itu, kita ingat kembali, oke, yang penting kita lakukan dengan cinta, hati yang besar, ketulusan, itu that's what matters. Jadi remember to just do little things with great love, guys. Oke, pertanyaan untuk Kak Carla menanyakan share her routine workout or lifestyle. Oh, okay. Boleh bagi tips ini. When it comes to workout, I don't really work out right now, but I usually do weight lift. But it's not like a very heavy weightlifting. No, it's not. More like lifting weights, like small weights. Karena penting banget untuk muscle retention, gimana muscle development, penting banget. Apalagi bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan, dimana itu membawa kekuatan bagi kita perempuan terutama dari usia muda sampai nanti kita masuk ke masa menopause, sampai nanti kita usia lansia. Penting banget untuk persendian, otot, lain sebagainya. Dan kalau lifestyle aku sekarangnya pasti aku juga share di mungkin Instagram pribadi, melalui platform lainnya seperti TikTok juga. Aku share pengalaman-pengalaman aku kayak a day in my life, where it's not just a regular a day in my life. Jadi POV sebagai seorang bakery owner, as a baker as well, how I manage my bakery like every single day. Sometimes I wake up early in the morning, like in the dawn. Jadi seringnya selalu ngomong gelap ketemu gelap, itu sering banget gitu. Jadi benar-benar kayak sibuknya di bakery, makan pun kadang ya kalau sesempatnya, apalagi waktu awal-awal merintis Mongshi Bakery ini gitu. Dan akhirnya kalau sampai sekarang tetap maintainnya ternyata tanggung jawabnya lebih besar lagi, melakukan segala hal purchasing, kita bilang menjadi seorang bakery owner. Terus juga pastinya juga untuk leadership juga harus ditonjolkan terus, ownership juga. Jadi ternyata menjadi seorang pebisnis itu juga nggak mudah gitu. Ternyata memang penuh dengan tanggung jawab yang sangat besar. Big roles also big responsibility. Jadi juga sangat besar. Jadi banyak orang berpikir, oh bakery owner gampang banget ya gitu. No, it's not easy at all. Jadi memang pasti ya kita bilang direktur perusahaan, pasti juga responsibility-nya banyak banget gitu. Ya, dan balik lagi untuk keseharian aku pribadi, aku senang banget untuk melakukannya, di mana ya I wake up in the morning, tapi ternyata itu memberikan sesuatu pengharapan lagi setiap harinya, ada a new day, new hopes gitu. Jadi ya balik lagi untuk itulah rutinitas aku selama ini sekarang. Big role comes with big responsibility ya. Terima kasih banyak sudah sharing pengalaman dan juga berbagai insights yang menarik. Semoga sukses terus untuk tadi Mongshim dan juga tadi mau bikin startup ya. Startup ditunggu ya. Fresh coming soon. Senang banget bincang-bincang bersama perempuan yang menginspirasi dan berdampak. Jangan lupa sering-sering main ke The Lounge High End, sebarin terus kebaikan dan give impact, best impact to the society. Sampai ketemu lagi di The Lounge, dan buat sobat High End, buat sobat The Lounge juga jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita. Sampai ketemu lagi Audrey dan juga Carla.